Halo Sobat Trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke teman-teman, hari ini saya akan membicarakan mengenai apakah forex itu adalah judi dari sisi hukum maupun dari sisi konteks iman kepercayaan saya tentunya. Oke ya, jadi saksikan video ini sampai selesai teman-teman dan dapatkan intinya. Oke, teman-teman, untuk Anda yang pertama kali datang di channel saya silakan Anda subscribe ya. Kalau ingin dapatkan video-video yang terus ya secara rutin mingguan, saya punya video muncul itu di hari Selasa sore jam 6, kemudian Jumat sore seperti sekarang ini jam 6 juga, kemudian Sabtu ya besok itu ada. Kita akan berbicara tentang analisa gold untuk satu trading plan minggu depan, kemudian minggunya kita akan bicara tentang mindset dan berbicara tentang wisdom ya untuk integritas kehidupan kita. Baik. Oke teman-teman, dan saya juga salam untuk teman-teman yang tetap setia di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong ya, bahkan Jerman, Rusia ya yang sering hubungi saya. Oke, jadi salam sehat untuk Anda semua. Oke, teman-teman. Baik, kenapa saya angkat ini, teman-teman? Apakah forex itu judi, ya? Atau haram menurut iman saya, ya, tentunya, ya? Jadi begini, teman-teman. Oleh karena di dalam channel-channel saya sering melihat muncul pertanyaan begini. Sampai saya pernah ditanya, apakah menurut Anda trading itu diperbolehkan menurut Alkitab? Misalnya ya, ada saya dapat itu ya, komen seperti itu. Dan waktu itu saya jawab, ya Anda belajar Alkitab baik-baik dan Anda belajar trading baik-baik, maka Anda akan mendapatkan jawabannya. Wah, dia nggak puas, dia berusaha tekan, bisa jawab apa enggak? Ya, kemudian saya juga sering dapat tembakan bahwa ini kalau trading itu adalah haram itu ya, karena itu judi gitu loh ya. Oke, cukup menarik ya. Saya tanya, Anda ngerti nggak apa itu trading? Dia bilang, wah pokoknya kalau menyangkut uang itu adalah dosa. Waduh, memang selama ini Anda hidup saya memang tidak pakai uang. Ya akhirnya dia nggak lanjut ya. Oke, baik teman-teman ya, ini konsep saya menilai dari sisi hukum karena latar belakang saya juga adalah hukum ya. Sekarang kita lihat apa sih itu forex dan apa itu judi. Oke ya, kita lihat ya teman-teman, kata trading. Nah seringkali saya nggak tahu apakah orang itu ngerti nggak kadang-kadang bahasa Inggris atau apa. Jangan berpikir uang itu adalah judi gitu ya. Kita kehidupan itu rasanya 99% itu tidak terlepas daripada uang kok, transaksi. Apakah itu judi semua ya? Kok hanya ini ya, hanya trading dianggap judi misalnya. Oke. Sekarang begini teman-teman. Kita lihat ya. Trading forex, apa sih maksudnya? Trading itu adalah sebuah perdagangan. Oke? Ingat ya, trading adalah sebuah perdagangan. Ingat dulu bahasa Indonesianya, kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, perdagangan apa? Forex itu foreign exchange. Jadi adalah sebuah perdagangan mata uang asing gitu loh. Itu artinya saya definisikan. Jadi biar tahu, jadi tidak asal ngomong gitu ya. Jangan karena kita nggak tahu, nggak kenal, lalu kita langsung tembak aja. Pokoknya itu haram, itu judi sebagainya. Itu loh gitu. Jadi sekarang begini, itu sebenarnya itu tidak ada bedanya. Nah, saya bicara dari konsep dulu ya teman-teman. Itu nggak ada bedanya sebenarnya dengan apa? Dengan money changer. Ya, money changer. Anda mau ke luar negeri, Anda misal mau kemana nih? Ke Singapura, Anda perlu ke money changer kan, bawa rupiah kan? Anda ke money changer, Anda bilang saya mau beli uang Sing dollar. Nah, apakah kalau demikian itu money changer judi? Nah, ada transaksi, apakah semua itu judi? Oke? Nah, Anda mau uang apa kan tinggal di situ. Cuman itu secara manual.
Sementara forex itu adalah sebuah perdagangan internasional, global, dari pakai online digital. Itu nggak ada bedanya teman-teman, ya. Dan di forex itu ada kebetulan ada emas, biar gampang kalian tahu nih, ya, ada trading emas. Nah, emas itu apa bedanya? Ya, engkau datang ke toko emas, engkau beli, engkau mengharapkan kalau engkau beli, engkau mengharapkan emas itu turun apa mengharapkan naik? Emang harus naik kan? Kalau naik Anda jual, apa itu artinya Anda judi juga? Nah, ini kan gak ada bedanya. Cuman di sini Anda transaksi secara fisik di toko. Ini kita transaksi karena zamannya canggih. Kita bisa transaksi di forex itu beli emas dengan tinggal di rumah. Kita nggak perlu datang-datang capek-capek lagi ke tempatnya gitu. Dan kita bisa lebih cepat, harga lebih tahu ya. Kita nggak habisin waktu di jalan, macet-macet, parkir dan sebagainya. Itu harga udah berubah-ubah gitu loh. Kita bisa langsung ya, bahkan bukanya 24 jam. Kalau toko itu kan hanya buka pagi kalau Anda tinggal di Indonesia, ya kan? Nah, sedangkan ini 24 jam. Karena apa? Karena seluruh dunia bertransaksi di situ, ya. Terjadi pertemuan antara jual dan beli gitu loh. Nah, masa itu dianggap judi? Anda beli emas itu dianggap judi? Namanya perdagangan emas. Nah, ya. Nah, saya rasa kalau Anda keluarga Anda pasti juga senang mas. Kalau Anda nggak senang mas ya saya nggak tahu lah. Ya kan? Nah, kalau Anda nggak senang ya jangan cap judi dong. Oke, ini secara konsep ya teman-teman, saya jelasin gitu ya, supaya jangan kita nggak tahu lalu kita asal ngomong begitu. Oke? Nah, mengerti dulu bagaimana itu, baru kita boleh memvonis atau menghakimi. Kan kalau iman saya sih dilarang menghakimi. Saya nggak tahu iman Anda gitu ya. Nah, apalagi tanpa sepengetahuan lagi, itu kan menjadi hakim palsu atau bersaksi dusta itu kalau dalam iman saya sih ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman secara konsep ya. Nah, sehingga itu sebenarnya adalah sebuah perdagangan. Nah, sekarang Anda mengatakan, oh itu nggak ada fisik, ada orang ngomong. Itu kan trading ada fisik. Sekarang kan banyak transaksi sudah ada fisik. Kalau ada fisik Anda bisa ketinggalan loh. Anda misalnya masukin uang ke bank. Sekarang ya, kalau bank-bank sekarang udah mau modern itu sudah nggak kasih buku loh. Itu fisiknya di mana? Anda yakin loh sama bank itu? Kadang-kadang dikasih ATM dong. Kadang-kadang dia kasih kode aja loh. Anda tinggal buka internet sendiri. Nah, atau orang bisa transfer. Orang bayar Anda transaksi. Anda udah nggak pakai fisik, jarang kan? Semua sistem transfer kan? Anda kok yakin? Itu kan nggak ada fisik juga. Dia hanya screenshot kirim ke Anda, dia sudah ini. Kok Anda yakin? Nah, kalau ada beda, nggak apa bedanya? Di sini. Oh, di sana bisa tarik. Emang di sini nggak bisa tarik? Ya, Anda punya uang, Anda mau tarik-tarik aja setiap saat kok. Lancar kok, ya kan? Malah lebih cepat dari transaksi bank. Kali kita sekali tarik itu langsung masuk ke rekening kok. Ayo, mau malam pun bisa. Kalau Anda di bank mungkin harus siang hari. Ada batasannya. Kalau ini 24 jam kok mau tarik biasa. Ya, anytime itu bisa withdraw kok. Bisa tarik dana Anda. Ya kan? Nah, jadi di mana? Anda lalu mengatakan ada fisik. Lalu ini, sekarang transaksi udah jarang pakai fisik, pakai fisik udah ketinggalan. Ada orang buka toko, ya kan, tunggu orang datang, ketinggalan teman-teman. Ya, sekarang orang sudah nggak perlu datang bagi sekarang situasi zaman begini. Saya beli obat, saya beli sayur, semua saya sistem online kok. Saya tinggal di handphone tengah malam sampai di tempat tidur juga, saya klik, besok dikirim sampai di rumah. Hah? Apa orang itu karena saya nggak datang fisik, nggak ada, lalu dia nggak mau kirim barang? Nggak juga. Kalau Anda dagang kayak begini, tunggu orang datang, Anda baru percaya. Aduh, kelaparan saudara. Oke ya, ini secara konsep. Sekarang kita bicara secara hukum. Nah, apa itu judi? Di dalam konsep judi, bagi saya dulu juga ya, sebelumnya itu sebelum bertobat ya, kecil-kecil mantan pejudi juga ya. Jadi judi itu adalah sebuah spekulasi, ya, sebuah spekulasi yang tebak-tebakan, untung-untungan, main nasib-nasiban, ya. Tidak ada sebuah perhitungan yang jelas sebagainya. Itu pertama dari sisi konsep ya. Nah, judi itu adalah spekulasi dan Anda berusaha mengalahkan lawan Anda dengan sebuah keserakahan ya, tanpa aturan. Anda berusaha menghabisi temanmu. Makanya di dalam saya masih ingat waktu kita kecil, judi kita berusaha mencari strategi curang gitu, bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari lawan kita. Nah, itu secara konsep aplikasi yang saya ingat waktu itu kita pakai dulu, ya kan? Kita berusaha mengalahkan, menghabiskan uang lawan dengan berbagai cara. Itu baik, ya kebanyakan sih pakai cara haram sebetulnya ya. Kalau bisa, misal kalau kita judi lewat kartu bagaimana kita membuat tanda. Ya pokoknya bagaimana cara. Kalau Anda menonton film itu kan
apalagi dewa judi ya. Dulu saya juga hobi nonton gitu. Coba semua dengan berbagai kecurangan dan teknologi mau apa kek, pokoknya gitu deh, ya. Oke, itu judi. Oke, sekarang itu cara konsep. Sekarang dari sisi hukum teman-teman, judi itu sudah jelas di Indonesia ini kita dilarang oleh undang-undang, ya, oleh hukum, nggak boleh. Nah, sedangkan trading forex itu kan nggak dilarang, artinya secara hukum dilegalkan oleh negara. Jelas berarti ini negara anggap ini bukan judi. Nah, kalau Anda terus menyembunyikan diri Anda dengan konteks-konteks pemikiran yang seperti itu, bukan apa, kasihan teman-teman. Nanti dunia udah berubah, Anda ketinggalan jauh loh. Ya, apalagi sekarang perubahan dunia begitu cepat teman-teman. Kalau tidak ikutin perubahan era ke era digital, Anda masih tetap membayangkan fisik-fisik ini, Anda mungkin lama-lama tersingkir tinggal masuk jadi Tarzan di hutan. Itu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, oke ya. Jadi mari kita berpikir segala sesuatu itu kita pelajari dulu, baru kita boleh menilai ya. Ya, ini yang jelas di dalam konteks saya, jelas itu bukan judi. Trading forex itu adalah sebuah perdagangan, cuman perdagangan secara global seluruh dunia. Nah, apakah tapi kan banyak orang melakukan itu kalau itu kan bukan forexnya, tetapi orang itu yang manipulatif untuk buat spekulasi untuk judi. Ya, kalau itu kan hal benar. Kalau itu apapun juga bisa ya. Ayam kan bukan judi, tapi engkau bawa ayam itu pergi berapa tuh? Sabung ayam pertama itu sudah judi, itu sudah dilarang negara. Anda pelihara ayam kan Anda jual ya, harga naik Anda jual, itu kan negara tidak melarang Anda, undang-undang tidak melarang. Tapi kalau Anda nyambung ayam, nah itu judi, gitu loh. Ya, jadi mari kita melihat dengan wawasan yang jernih. Oke ya. Lalu apa lagi? Misal kita bicara uang itu, ya kan akhirnya dibawa-bawa. Bukankah itu cinta akan uang akar segala kejahatan? Benar teman-teman. Cinta uang akar segala kejahatan. Ya, kenapa? Tapi uang bukan akar segala kejahatan. Iya kan? Nah, cinta uang artinya kita diperbudak oleh uang, kita melakukan segala dengan segala cara, ya, baik halal maupun haram kita lakukan demi memenuhi keserakahan kita sampai kita bertindak sesuatu ya yang di luar kewajaran kita, ya, misalnya memaksa, menipu dan sebagainya. Nah, itu baru dosa, itu baru kejahatan teman-teman. Tapi uang sendiri itu kan netral. Anda bawa pisau, ya, kan berguna di dapur dan sebagainya. Tapi kalau Anda bawa pisau untuk membunuh, nah itu kejahatan. Benar ya? Masa orang punya pisau di rumah, bahwa pisau adalah segala kejahatan? Itu bukan lebih ngeri daripada uang. Uang nggak mungkin matiin orang loh. Ya, pisau salah-salah mati loh. Nah, jadi teman-teman harus berpikir dengan konteksnya, ya. Jangan kita baca sesuatu tapi tanpa mulai konteksnya. Oleh karena apa? Dari dulu kok, ya kan, zaman-zaman juga bertransaksi uang kok, ya. Nah, emang kita berpikir misalnya, contohnya ya, agama itu kan sebenarnya dulu kan berawal kepercayaan muncul dari Timur Tengah kan. Nah, kita lihat Timur Tengah kan banyak negara di situ. Kan nggak mungkin mereka pakai satu mata uang, benar. Pasti terjadi pertukaran. Kalau ketika dia menyeberang ke seberang misalnya ya. Misalnya orang Arab menyeberang ke mana? Ke Israel, ke orang Yahudi, ke Mesir dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin mata uangnya sama. Itu kan pasti terjadi pertukaran. Nah, itulah trading di situ. Iya kan? Nah, kalau nggak gimana? Itu maksain orang lain terima, itu punya uang begitu. Kan nggak bisa. Ya, jadi demikian hal ini teman-teman. Jadi mari kita berpikir ya secara moderat ya, supaya dengan demikian kita bisa mengikuti perkembangan ya. Kalau tidak kita ketinggalan. Yang rugi bukan saya, yang rugi bukan orang lain, tapi yang rugi Anda sendiri. Yang menyempitkan pikiran Anda sehingga membuat jalan keluar Anda tertutup makin hari. Anda ketinggalan, Anda habis ditelan zaman. Oke, teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa memberi wawasan ya tentang apakah forex itu judi atau tidak. Silakan Anda nilai sendiri.